kepada ketua kelas. Ketua kelas kita mana? Oh, di sana. Silakan ketua kelas siapkan kelas kita. Perhatian seluruhnya, siap, gerak. Yang memimpin kita nyanyi dan doa Sinco. Ganda Pancasila. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa yang singkat dan mengandaskan melalui nama Yesus Kristus kita yang amin. Amin. Pada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi semuanya. Gerak, gerak. Silakan duduk. Sebelum pembelajaran akan kita teruskan, sekarang Bapak akan melihat, Bapak akan cek kehadiran anak kami semua. Dengarkan namanya ya. Irma Mase, Alvin dulu. Demikian saja absensi kita pada hari ini. Yang baik. Saya lihat baru pagi-pagi 7.30 sudah terasa seperti jam 12 ya. Ya, seakan-akan kenapa ada yang belum sarapan tadi? Semuanya sudah sarapan kan? Sudah. Yakin betul? Oke, baik. Bapak siapkan dulu, kita buat ice breaking. Baik. Coba perhatikan, bisa dilihat? Silakan untuk berdiri. Ayo. Kita mulai 3, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tepuk tangan semua dulu. Silakan duduk. Bagaimana? Sudah agak mendengar, sudah menambah semangat? Sudah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Minggu yang lalu kita belajar materi apa? Siapa yang masih ingat? Yes, sir. Ya, bilang. I remember Ya. definition of descriptive text. Iya. Menjelaskan tentang seseorang, benda atau binatang mulai dari sifat dan jenis. Oke. Ada yang lain? Ada yang ingin menyampaikan tanggapannya bahwa pembelajaran tentang minggu yang lalu? No. It's clear. Oke, benar sekali bahwasanya descriptive text itu adalah menjelaskan seseorang atau benda atau binatang mulai dari sikap, jenis, dan jumlahnya pun bisa dideskripsikan. Namanya saja deskriptif, menggambarkan, menjelaskan. Judul kita hari ini adalah announcement text. Tapi sebelum kita masuk pada materi inti, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran pendekatan scientific feedback yang menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu membuat teks pemberitahuan atau announcement dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya dengan benar dan sesuai konteks. Ya. Bagaimana Indah? Silakan bacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Surah. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem bahasa learning, siswa mampu membuat teks pemberitahuan atau announcement dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya dengan benar dan sesuai konteks. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Indah dulu. Apa ingin bertanya? Announcement itu pernah anak-anak kami dengar? Benar. Di mana? Ya, Fitri. Silakan berdiri. Biasanya saya lakukan di tempat umum, Di tempat umum, di sekolah, bandara ataupun stasiun. Tepuk tangan buat Fitri. Nah baik,
Untuk sesi ini kita akan melihat dan menyaksikan video pembelajaran tentang penyusunan sebuah teks announcement. Coba diperhatikan ya. Your attention please. Passengers of Garuda Indonesia Airlines on flight number GA758 to Surabaya, please board from gate 1A. Thank you. Itu pengumuman seperti itu pernah tidak kalian dengar? Di mana? Di bandara, bukan di sekolah? Bukan ya? Oke, di bandara? Di bandara, oke mantap. Kita teruskan ya. Hanya ada 3 bagian dari sebuah pengumuman, yaitu opening, define information or content, closing. Jadi yang barusan Bapak tampilkan tadi adalah salah satu hal yang paling penting dalam menyusun apa itu yang disebut dengan announcement text. Mulai dari langkah-langkahnya sudah disampaikannya, ada opening, ada content, dan ada closing. Kalau opening apa? Konten apa? Closing apa? Oke, very good student. Ya, jadi itu merupakan langkah-langkah dalam menyusun apa saja yang terkandung dalam announcement itu sendiri. Selanjutnya, di dalam announcement itu sendiri kita harus memperhatikan pertama apa? Title, judul. This is most important. Ini sangat penting diperhatikan. Ya. Announcement. Tentu judulnya adalah announcement. Ya, pengumuman. Sekarang kita diajarkan bagaimana bagian-bagian dari sebuah pengumuman itu. Ya. Bagian pertama apa itu? Judul. Dalam bahasa Inggris apa? Title. Tanggal dan waktu. Ya, tanggal dan waktu pelaksanaan. Itu diperhatikan, ya. Tempat pelaksanaan. Ya. The second one, ya. Jelas ya. Tempat sudah jelas. Orang yang dapat dihubungi maksudnya apa itu? Ya. Kontak person. Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi panitia di sekretariat. Jadi bagian-bagian ini semua harus diperhatikan dalam penyusunan sebuah pengumuman. Oke? Sampai sini sudah jelas? Sudah. Nah, itu adalah contoh kecil yang dapat diperhatikan oleh anak kami dalam penyusunan sebuah pengumuman. Untuk selanjutnya kita akan membuat kelompok. Di dalam kelompok ini nanti Bapak akan mengharapkan anak-anak kami bisa berkolaborasi, bisa membuat sebuah pengumuman teks dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari baris ini saja, kelompok 1, baris ini kelompok 2, baris yang ini kelompok 3, dan baris yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan untuk kelompoknya. Perhatikan di sini. Bapak akan membagikan lebar kerja yang akan anak-anak kami buat. Ya, coba buka lembaran ketiga. Ya, lembaran ketiga di kolom terakhir. Silakan anak-anak kami berkolaborasi di dalam menyusun sebuah pengumuman.
sebuah teks pengumuman. Oke, silakan dibuat dan silakan berdiskusi kepada teman yang lain, ya. Bagaimana kira-kira, sudah siap? Bisa kita tampilkan? Kelompok 1 bagaimana, bisa? Oke, bisa. Kelompok 1 sudah oke. Pada kelompok 1 dipersilakan mengambil tempat di depan. Jangan tulis. Good morning everyone. I'm Trisna Lashe. Together with my group of friends, we'll present a topic about announcement. I would like to thank you for the time to listen to our presentation. Sekarang mari kita beralih ke topik pembahasan kami yang membahas tentang announcement. Di sini saya ingin mengajak Anda untuk memusatkan perhatian dalam proses pemaparan materi kami. Dan saya juga ingin meminta Anda untuk berpartisipasi dalam presentasi kami dengan memberi sebuah pertanyaan dan diskusi singkat, sehingga presentasi kami bisa lebih interaktif dan bermanfaat bagi kita semua. Oke. Dan Silakan teruskan. selanjutnya saya serahkan kepada presentator untuk memaparkan hasil materi. Kepada Simon Josmonasi saya persilakan. Iya. Baik, saya akan membacakan materi kami. Missing child. Name Susan. Age 15 years old. Baik, kami akan membacakan terjemahannya, yaitu anak hilang. Nama Susan, umur 15 tahun. Informasi tambahan. Terakhir terlihat mengenakan seragam sekolah Mawar School, topi biru tertuliskan Gil, putih dan tas ransel pink bergambar bunga warna-warni saat jam istirahat di kantin sekolah dasar. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tadi yang sedang mereka presentasikan itu adalah informasi atau pengumuman tentang anak hilang. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 2. Iya. Iya, dalam bahasa Indonesia itu tentang apa maksud dari kontak the police. Silakan dijawab. Iya, silakan. Jadi, you can also contact the police. Anda juga dapat menghubungi polisi, keamanan, atau pihak berwenang lainnya. Bantuan Anda sangat dibutuhkan. Oke, thank you very much. Bagaimana kelompok 2? Pas? Oke, nah baik. Bagaimana kelompok lain? Clear? Oke, it's clear. Sekarang sekali lagi kita berikan applause untuk kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Sip. Yang berikut kita akan melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Ya. Pada lembar kerja yang Bapak bagikan tadi, ya, Bapak sudah memberikan soal-soal di sana untuk dijawab oleh anak-anak kami semuanya. Untuk soal yang pertama dan kedua, Bapak buat teksnya sangat simpel sekali. Attention, all students must be join class meeting from 26 in June until 30 June 2003. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah what kind of the text is it? Apa jenis dari teks di atas? Siapa yang bisa menjawab? Siapa mau menjawab? Oke, silakan kelompok 1. What kinds? The kinds of text. Ya. Part apa? Bagian apa jawabannya? A letter. Bagaimana kelompok yang lain? Salah. Apa? Yang lain siapa yang bisa menjawab? Ya, please. Bagian B itu An announcement. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C.
Selanjutnya silakan dikumpulkan lembaran kerja anak-anak kami semua. Jangan lupa tulis nama. Sudah dikumpulkan semua? Semua sudah menyerahkan lembar kerjanya? Sudah. Yang selanjutnya di rumah adalah anak-anak kami menyusun pengumuman dalam bentuk teks dan diserahkan pada pertemuan berikutnya, ya, dikerjakan di rumah. Saya rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai pada puncaknya, sudah mengerti tentang apa itu sebuah announcement text atau sebuah pengumuman. Dalam hal ini, apa kesimpulan kira-kira dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Fitri. Baik, kesimpulan dalam pelajaran ini kami dapat mengetahui bagaimana cara membuat teks pengumuman baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Sudah jelaskan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini adalah siswa-siswi kami mampu menyusun sebuah teks pengumuman atau apa yang disebut dengan announcement text. Oke, baik. Anak-anak kami semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang announcement text. Jangan lupa pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang personal letter. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, siapa yang bisa memimpin kita untuk berdoa? Oke, silakan berdiri. Ya. Teman-teman, sebelum kita Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Amin. Amin. Nah, baik. That's all our meeting today, and see you next week.